Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resa Herlinda Sari dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai teknologi digital. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, yang perlu kita ketahui yaitu ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenal teknologi digital. Yang dimana di sini kita akan membahas pengertian dari teknologi, pengertian digital, pengertian teknologi digital, sistem bilangan, dan gerbang logika. Submateri yang kedua yang akan kita bahas yaitu transmisi dan penyimpanan data, yang dimana ada proses transmisi data dan penyimpanan data. Submateri yang pertama yaitu mengenal teknologi digital. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Yang kedua, pengertian digital. Kata digital berasal dari kata digitus atau bahasa Yunani yang berarti jari jemari tangan ataupun kaki manusia normal yang jumlahnya ada 10. Yang ketiga, pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris atau kode digital. Yang keempat, sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu benda fisik. Sistem bilangan yang paling umum digunakan adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, di sini beberapa macam-macam sistem bilangan. Yang pertama, bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan basis 10 yang paling sering digunakan. Sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan, di antaranya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, berikut ini adalah contoh dari bilangan desimal. Yang kedua adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan basis 2 yang hanya terdiri atas 2 simbol, yaitu yang terkecil 0 dan yang paling besar 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, tepatnya pada abad ke-17. Bilangan biner juga merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Sistem bilangan ini juga sering disebut dengan sistem bit. Nah, di sini sudah ada gambar contoh dari bilangan biner. Yang ketiga yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri atas 8 simbol, di antaranya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berikut adalah contoh dari bilangan oktal. Yang keempat yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16, artinya heksa 6 dan desimal yang artinya 10. Sehingga heksadesimal terdiri atas 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang dimana A itu merupakan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Sistem bilangan heksadesimal memiliki dua unsur, yaitu huruf dan angka. Yang dimana A sama dengan 11, B sama dengan 12, hingga F sama dengan 15. Di sampingnya sudah ada gambar contoh dari bilangan heksadesimal.
Nah, ini merupakan contoh soal sederhana dari sistem bilangan. Perhatikan kode biner berikut. Konversikan kode tersebut ke bahasa non-digital. Nah, langkah-langkah sebelum menghitung. Pertama-tama kita pisahkan dulu bilangan biner per 8 digit. Jika sudah, ubah bilangan biner tadi ke bilangan desimal. Di sini bilangan biner pertama yaitu 01001000. Diubah ke bilangan desimal menjadi 72. Yang kedua 01000101. Diubah ke bilangan desimal menjadi 69. Yang ketiga 01001100 diubah ke bilangan desimal menjadi 76. Nomor 4 sama seperti nomor 3 dan bilangan biner nomor 5 01001111 diubah ke bilangan desimal menjadi 79. Nah, untuk mengubah ke bahasa non-digital itu tidak sembarang kasih huruf. Jadi ada yang namanya kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, di sini sudah saya lampirkan kode ASCII. Yang dimana nomor 72 itu kode ASCII-nya yaitu huruf H. Dan 69 kode ASCII-nya huruf E, 76 kode ASCII-nya huruf L, dan 79 kode ASCII-nya huruf O. Jadi, bahasa non-digital dari bilangan biner tersebut yaitu hello. Nah, yang terakhir ada gerbang logika. Gerbang logika dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate. Adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Ada 7 macam gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, macam-macam gerbang logika yang pertama yaitu gerbang AND. Gerbang AND akan menghasilkan output logika 1 jika semua input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu atau semua dari input bernilai logika 0. Dalam rumus aljabar boolean, gerbang AND dapat dinotasikan dengan tanda titik. Boleh juga tidak sama sekali dikasih tanda titik. Contohnya yaitu Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Nah, agar memudahkan kita untuk mengingat, gerbang AND dapat dianalogikan sebagai bentuk perkalian. Bisa kita lihat di sini sudah ada simbol dan tabel kebenaran gerbang AND. Nah, perlu diingat output itu merupakan keluaran dan input merupakan masukan. Nah, yang kedua yaitu gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan satu keluaran atau output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu atau semua dari masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Dalam rumus aljabar boolean, gerbang OR dapat dinotasikan dengan tanda plus atau tambah. Contohnya yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Nah, yang perlu diingat juga gerbang OR dapat dianalogikan sebagai bentuk penjumlahan.
Nah, di sini sudah ada gambar simbol dan tabel kebenaran gerbang OR. Selanjutnya, gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan satu output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan output dengan nilai logika 0, maka input harus bernilai logika 1. Dalam rumus aljabar boolean, gerbang NOT dinotasikan dengan tanda garis di atas huruf. Contohnya yaitu huruf A ada garis di atasnya. Jika input gerbang NOT berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, gerbang NAND. Arti NAND adalah not AND atau bukan AND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan output logika 1. Yang kelima yaitu gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan output logika 1, maka semua input harus bernilai logika 0. Nah, gerbang yang keenam yaitu gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 input dan 1 output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil output logika 0. Nah, gerbang yang terakhir yaitu gerbang XNOR. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR. Bisa kita lihat di sini gambar simbol dan tabel kebenaran dari gerbang XNOR. Nah, di sini ada contoh soal sederhana dari gerbang logika. Sebuah gerbang N memiliki 2 input, yaitu input A dan input B. Jika input A berlogika 1 dan input B berlogika 0, maka hasil dari output Y adalah, nah di sini sudah diketahui input A berlogika 1 dan input B berlogika 0. Yang ditanyakan yaitu hasil dari output Y. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gerbang N dapat dianalogikan dalam bentuk perkalian. Nah, tinggal dikalikan saja, 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi, hasil dari output Y adalah 0. Submateri yang kedua, di sini kita membahas transmisi dan penyimpanan data. Yang pertama, proses transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun media elektronik. Nah, di sini ada macam-macam transmisi data, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog disebut juga dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog bisa diubah ke sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Contoh data analog adalah suara, audio, dan video.
Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara sendiri. Misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter-karakter lain. Data dalam bentuk karakter-karakter yang dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan dengan mudah dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu, yaitu bilangan 0 dan 1. Jadi, data ini ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Selanjutnya, media transmisi data. Di sini ada kabel atau wire. Nah, kabel ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu kabel pilin, koaksial, dan serat optik. Yang pertama, kabel pilin. Kabel ini biasanya digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer, seperti di kantor-kantor atau warnet. Yang kedua, kabel koaksial. Kabel ini terdiri dari 2 macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Yang ketiga, kabel serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara mengantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar dari kabel pilin, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Nah, media yang kedua dari transmisi data yaitu nirkabel atau wireless. Nirkabel atau wireless ini bisa kita kenal dengan Wi-Fi, yang dimana merupakan media yang bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Selanjutnya, jalur transmisi data. Pertama ada broadcast, adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Yang kedua, multicast concept. Multicast hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Yang ketiga ada unicast. Merupakan suatu metode pengiriman data, di mana data dikirim pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengiriman ulang. Yang terakhir, anycast. Sebuah metode transmisi atau pengiriman data point-to-point nearest bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast ini gabungan antara unicast dengan multicast. Nah, yang terakhir ada konfigurasi jalur transmisi data. Yang pertama, point-to-point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa berbagi. Contohnya yaitu komputer dengan printer. Yang kedua, point-to-multipoint. Dalam proses disebut juga dengan akses multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contohnya penyiaran radio. Selanjutnya arah kanal transmisi data. Yang pertama ada simplex. Simplex merupakan arah transmisi dikatakan juga dengan istilah one-way transmission. Dalam arah kanal, transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja, seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio. Yang kedua, half duplex. Biasa disebut dengan either way transmission. Dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah. Akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Namun untuk melakukan transmisi dua arah ini harus bergantian. Yang terakhir ada full duplex, disebut juga dengan both way transmission. Masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus, contohnya handphone dan telepon. Nah,
Selanjutnya ada kapasitas kanal transmisi data. Disebut juga dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Selanjutnya, kita membahas penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi data dalam media penyimpanan. Nah, penyimpanan data di sini ada hard disk dan flash drive. Yang pertama, hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Pada hard disk, data direkam pada sektor-sektor melalui head yang merupakan medan magnet, berasal dari arus listrik 1 dan 0, atau on or off. Media penyimpanan data yang kedua yaitu flash drive. Flash drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash ini berupa chip memori yang dapat menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB. Media penyimpanan data yang ketiga yaitu zip drive. Perangkat ini terdiri atas floppy drive dan cartridge floppy khusus yang mampu menampung hampir 100 MB data. Yang keempat ada floppy disk. Floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,23 dan 3,5 yang masing-masing memiliki dua tipe kapasitas double density atau DD dan high density atau HD. Floppy disk 5,25 kapasitasnya adalah 360 KB untuk DD dan 1,2 MB untuk HD. Sedangkan floppy disk 3,5 kapasitasnya 720 KB untuk DD dan 1,44 MB untuk HD. Selanjutnya, compact disk. Compact disk ini bisa kita sebut juga dengan CD. Umumnya terbuat dari renin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Selanjutnya, digital versatile disk. Nah, digital versatile disk ini atau DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM, yaitu mencapai 9 GB. Nah, itu tadi merupakan 6 media penyimpanan data dalam bentuk fisik. Yang terakhir ada media penyimpanan data secara online yaitu cold storage. Kini perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang dikenal dengan cold storage. Cold storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server sebagai media penyimpanan. Berikut ini beberapa contoh cold storage. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive bisa dibilang merupakan platform cold storage paling populer saat ini. Selain sudah terintegrasi langsung dengan akun Google, layanan Google Drive juga menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 15 GB secara gratis tanpa perlu berlangganan. Yang kedua ada Dropbox, dan yang ketiga OneDrive. Layanan cloud storage milik Microsoft ini biasanya langsung tersedia jika kita merupakan pengguna sistem operasi Windows terbaru. Nah, di sini contoh soal dari transmisi dan penyimpanan data. Apa yang dimaksud dengan pengkodean dan sinyal? Nah, pengkodean adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat atau data dan persinyalan transmisi data. Nah, dalam proses tersebut perlu diperhatikan pula fasilitas-fasilitas komunikasi dan media yang tersedia.
Sedangkan sinyal adalah data atau informasi yang telah mengalami suatu proses sedemikian rupa sehingga siap untuk dikirim ke pihak penerima melalui suatu saluran transmisi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari teknologi digital. Jika ada kesalahan kata atau sekiranya kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.